Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sohib Hutahari dari Prodi Teknik Mekatronika Universitas Konje Madura, NIM 190491100049. Jadi hari ini kembali lagi dengan praktikum PLC Programmable Logic Controller. Ini adalah modul 2 tentang kontrol motor ya. Lalu langsung saja kita ke tugasnya. Tugasnya adalah rangkaian putar kanan kiri motor 3 fasa atau forward reverse. Ya. Berikut ini adalah skemanya. Pada skemanya terlihat 2 buah tombol start dan 1 buah tombol stop sebagai input dan kontrolnya dari PLC dan sebuah motor 3 fasa. Lalu kita baca keterangannya. Untuk keterangan dan ketentuan itu sangat penting karena kalau hanya melihat dari tugasnya itu belum tentu sesuai dengan rule dari tugas tersebut ya. Lalu keterangannya, untuk membalik motor 3 fasa caranya adalah menukarkan sumber tegangan 2 fasanya menuju ke motor, dengan kata lain sumber tegangan 1 fasanya menuju ke motor tetap. Nah, jadi pada motor 3 fasa terdapat 3 buah pin, katakanlah 3 buah pin ya. Nanti kita untuk memutar motor kanan kiri kita hanya mengontrolnya pada 2 buah pin yang 2 fasanya, yang tegangan 1 tetap. Lalu jika ketiga fasa dari sumber tegangan menuju ke motor ditukarkan semua, maka motor tersebut tidak akan membalik putaran. Ya, jelas ya di sini. Lalu ada 2 buah rangkaian guna melakukan pembalikan arah putaran motor 3 fasa, berarti membutuhkan 2 buah kontaktor magnet. Jika kontaktor 1 untuk rangkaian motor arah putar kanan, maka kontaktor 2 untuk arah putar kiri. Kedua kontaktor tidak boleh bekerja bersamaan. Jadi ketika kontaktor 1 sedang bekerja, maka kontaktor 2 harus kondisi off. Ataupun sebaliknya. Ya, jika hal ini terjadi akan menyebabkan terjadinya hubung singkat atau short korsleting rangkaian daya, tentunya motor akan berhenti berputar. Ketika terjadi sebuah hubung singkat, maka akan juga menyebabkan motor itu cepat rusak atau bahkan rusak. Ya. Ini keterangannya, kontaktor 1 untuk motor putar kanan, kontaktor 2 untuk motor putar kiri. Di sini ada 2 fasilitas, yaitu untuk menjalankan dan mematikan. Untuk menjalankan sendiri terdapat tombol start S1 ini ditekan sejenak. Jadi kalau ditekan sejenak itu berupa push button ya pada alatnya sendiri. Maka K1 akan bekerja, motor berputar kanan, dan tombol start 2 atau S2 ditekan sejenak, maka K2 bekerja, motor berputar ke kiri. Lalu yang mematikan terdapat 1 tombol stop ditekan sejenak, sama. Jadi untuk tombol stop sendiri berupa push button, maka motor akan berhenti ya, baik yang berputar ke kanan maupun ke kiri. Ketentuannya, sebuah motor 3 fasa dikendalikan oleh 2 kontaktor 1 untuk putar kanan dan kontaktor 2 untuk putar kiri. Apabila kontaktor 1 bekerja, motor putar ke kanan, dan kontaktor 2 bekerja, maka akan berputar ke kiri. Ketika kontaktor 1 bekerja, jika tombol start S2 ditekan, maka kontaktor 2 tidak akan bekerja ya. Jadi butuh sebuah kontaktor tambahan yang terhubung ke tombol input masing-masing, baik S1 dan S2.
Sebaliknya juga begitu, jika S2 ditekan, kontaktor 2 bekerja, maka ketika S1 ditekan, kontaktor 1 tidak akan bisa bekerja. Oke, langsung saja ke CX Programmer ya, untuk membuat ladder diagramnya langsung Ctrl N untuk new, namanya bebas, jadi tinggal ikuti saja kontrol motor, jadi disesuaikan sama judul agar lebih mudah. Tipe PLC-nya ada CP1E, ini yang sering digunakan untuk pendidikan ya, untuk edukasi, karena memang mudah dan tidak terlalu besar. Lalu kita kasih namanya nama praktikan, kebetulan nama saya Ahmad Sohib Tohari. Ini sebagai identitas ya. Oke, yang pertama kita buat dulu tombol stop. Tombol stop langsung kita gunakan adalah normally close dengan ketik garis miring alamatnya 0.00 S0 ya, S0 stop. Lalu kita buat tombol S1 start dengan klik C 0.01 agar lebih mudah, 0.01 ya, agar urut. Oke, S1. Selanjutnya kita buat outputnya, itu alamatnya 100.00 K1. Lalu kita paralelkan nanti diparalelkan ini untuk tombol S2 0.02 S2. Kita buat output 100.01 K2. Oke, kalau seperti ini, ketika S1 ditekan dan S2 ditekan, maka akan nyala semua ya. Dan ini bentuknya juga masih belum pas button ya, jadi kita buat dulu pas buttonnya. Agar pas button tentu butuh sebuah pengunci ya, alamatnya tentu 100.00 maka K1. Lalu diparalelkan ya. Selanjutnya kita buat S2 nya, kita buat lagi 0.01, maaf 0.02. kalau 0.01 maka akan kembali ke S1. Oke, lalu kita buat pengunci. Ini dari K2, ini dihapus dulu saja agar lebih rapi. Kita buat output. Oke, ini lebih rapi. Kalau seperti ini juga sudah berupa pas button untuk inputnya dari S1 dan S2, tapi ini bisa menyala semua dari motor K1 K2, jadi putar-putarkannya bisa berputar bersamaan. Hal ini tidak boleh terjadi karena bisa menyebabkan hubung singkat ya.
Agar tidak terjadi seperti itu, maka kita buat kontaktor lagi. Ini normally close yang terhubung cara sebaliknya ya. Jika untuk S1 dan motor K1, maka butuh kontaktor output yang terhubung ke S1 dalam bentuk normally close. Nah, seperti ini. Sama juga untuk yang tombol S2. Oke, ini adalah rangkaiannya, rangkaian reverse forward motor 3 fasa. Langsung jika sudah selesai, Ctrl Shift V untuk melakukan simulasi, atau pada menu simulation work online simulator sama ada keterangan Ctrl Shift V. Tunggu proses transfernya. Oke, ini sudah menyala untuk simulasinya, sudah bisa dimulai. Lalu kita tekan S1 sesaat. Karena pas button sesaat, maka sudah langsung terhubung ya. Kita bisa menggunakan enter, lalu lognya dikasih 1, lalu dirubah lagi dari logika 1 ke logika 0, atau Ctrl J juga bisa. Maka ketika S1 ditekan, K1 akan menyala dan motor berputar ke kanan. Jika K2 ditekan, maka K2 nya tetap kondisi off, atau motor tetap kondisi berputar ke kanan. Hal ini kenapa terjadi? Karena ada kontaktor 2 tadi yang normally close ya. Jika ingin menyalakan kontaktor 2, yaitu kita harus menghentikan dulu aliran arusnya ya. Ini diputus dulu karena pas button saya tadi lupa belum memutusnya. Lalu kita tekan tombol stop, maka kontaktor 1 motor yang berputar kanan akan kondisi off dan motor berhenti untuk berputar. Kita kembalikan lagi ke semula, dan untuk S1 juga sama. Ini kondisi awal lagi, arusnya belum mengalir ke tombolnya. Kita tekan sesaat untuk S2. Nah, untuk K2 kondisinya akan menyala, jadi motor akan berputar ke kiri ya, tetap karena ada sebuah pengunci, jadi pas button ditekan sekali maka akan terus terhubung. Untuk memutusnya tentu kita akan dibutuhkan tombol stop untuk ditekan saat. Ketika S1 ditekan, maka tetap untuk K1 tidak bisa menyala karena ada kontaktor tadi untuk K1 ya. Jika ingin mematikan, maka kembali ke stop. Mungkin seperti itu saja dari saya untuk praktikum modul 2 tentang kontrol motor. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.